wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afat Habi, NPM 19310012 dari kelompok 2, Universitas Malahayati tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan skill 1, yaitu tentang pregnant woman and ANC1 serta pemeriksaan mamai. Baik Bu, silakan duduk. Selamat pagi Bu. Pagi dokter. Ya, perkenalkan saya Dr. Alfat yang berjaga di klinik ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Indah dokter. Ibu Indah. Umur Ibu berapa? 29 tahun. 29 tahun. Alamat Ibu di mana Bu? Di Gedung Tataan dokter. Ketaan ya. Baik. Keluhan apa yang Ibu alami sekarang? Saya kan sedang hamil dokter, tapi saya sering kayak perdarahan, kayak bercak darah gitu. Sekarang hamil keberapa? Ini hamil ketiga dokter. Hamil ketiga. Hari pertama, hari terakhir Ibu kapan? Kayaknya pas tahun baru kemarin dokter. Tahun baru kemarin ya. Baik. Apakah ada masalah pada saat kehamilan sebelumnya Bu? Seperti darah tinggi atau perdarahan? Sebelumnya perdarahan juga dokter, waktu pas yang anak kedua, itu kalau darah tinggi. Baik. Berapa berat bayi Ibu yang sebelumnya? Yang pertama 2,8, yang kedua 3 kilo dokter. Apakah ada cacat pada bayi Ibu yang sebelumnya? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Apakah ada riwayat prematur? Enggak dokter. Ya. Siapa yang menolong Ibu pada saat persalinan sebelumnya? Dokter atau perawat? Pertama dan kedua itu saya melahirkannya sama bidan. Bidan ya, yang kedua. Berapa jumlah anak Ibu yang hidup sampai sekarang? 2 dokter. Semuanya sehat ya? Iya. Baik. Apakah Ibu pernah mengalami masalah selama kehamilan, misalnya perdarahan atau darah tinggi yang sekarang? Yang sekarang cuma perdarahan dokter, darah tinggi enggak? Perdarahan sama bercak-bercak tadi ya? Iya. Apakah Ibu merasakan kontraksi? Iya dokter, ada kontraksi. Dia teratur atau tidak kontraksinya? Iya dokter, teratur. Kalau misalkan kayak dipegang gitu atau saya beraktivitas itu kontraksinya kerasa. Kerasa, itu sering? Iya sering dokter. Berarti Ibu merasakan gerakan bayi juga ya? Iya. Apakah ada cairan yang keluar selama kehamilan ini? Cairan nggak ada dokter. Darah? Iya, hanya darah saja. Kapan terakhir Ibu makan dan minum? Saya tadi makan siang dokter, sekitar jam 1. Apakah Ibu ada kesulitan saat buang air kecil? Iya, pas perdarahan itu jadi sakit gitu dokter pas buang air kecil. Baik. Ibu punya riwayat alergi obat nggak? Nggak ada dokter. Nggak ada ya. Hipertensi, jantung, asma nggak ada ya Bu ya? Riwayatnya. Saya ada asma sih dokter. Asma ada ya. Kalau saat ini Ibu merasakan sakit kepala atau nyeri di bagian ulu hati atau mata kabur nggak? Iya, mata kabur itu dari saya hamil anak kedua dokter. Baik. Ibu pernah melakukan usaha semacam kontrasepsi kayak semacam KB gitu? Iya dokter, setahun lalu itu saya pakai KB jenis pil, tapi setelah itu saya udah nggak KB lagi. Baik Bu, setelah ini saya akan melakukan semacam pemeriksaan selanjutnya, yaitu berupa ANC. Nah, itu berguna untuk melihat kehamilan Ibu apakah baik atau tidak. Apa ada yang Ibu tanyakan sebelumnya? Cukup dokter. Cukup ya. Baik Bu, terima kasih. Iya dokter, sama-sama. Setelah kita melakukan anamnesa, saya akan melakukan berupa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan ANC. Tadi kita sudah meriksa berat badan Ibu yaitu 60 kilo dan untuk tinggi badan 155. Baiklah, saya akan mengukur tekanan darah Ibu dulu ya.
Maaf ya Bu. Baik Bu, untuk tensi Ibu itu alhamdulillah dalam keadaan masih normal 120/80. Saya akan menghitung nadi Ibu. Maaf. Baiklah, normal. Untuk menghitung suhu, untuk menghitung respirasi, saya lihat Ibu juga masih dalam keadaan normal. Untuk suhu kita ukur dulu ya Bu. Untuk suhu Ibu 36,3. Baiklah. Baik, untuk pemeriksaan ANC yang selanjutnya yaitu berupa pemeriksaan pada bagian kepala. Kita akan melihat bentuk kepala normosefali, dan untuk rambut normal atau kusam. Untuk mata kita melihat konjungtivanya anemis atau tidak, dan sklera ikterik atau tidak. Untuk konjungtiva anemis yaitu adanya lekukan pada mata berwarna pucat atau tidak, dan sklera ikterik itu adanya perubahan warna sklera menjadi kuning atau tidak. Untuk bagian hidung kita harus melihat apakah terdapat radang atau tidak. Untuk bagian muka kita harus melihat apakah terdapat bintik hitam pada kulit atau tidak. Untuk bagian mulut kita melihat apakah ada karies atau tidak, dan apakah ada perdarahan pada gusi atau tidak. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian leher, yaitu berupa GVP meningkat atau tidak. GVP adalah jugular venous pressure, yaitu tekanan vena jugularis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian dada dengan tetap melakukan kaidah yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Adapun inspeksi yaitu kita harus melihat apakah simetris atau tidak mamai hiperpigmentasi. Apakah ada hiperpigmentasi mamai atau tidak. Selanjutnya yaitu palpasi. Kita harus melihat adakah massa atau tidak, yaitu mungkin di dalamnya terdapat berupa cairan. Untuk perkusi kita melihat batas paru hipernormal atau tidak, dan auskultasi vesicular breathing sound dengan menggunakan stetoskop. Yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian jantung. Tetap kita menggunakan cara yaitu inspeksi dengan cara ictus cordius. Kita lihat dia tampak atau tidak. Untuk palpasi kita juga dapat melakukan perabaan pada ictus cordis. Dan selanjutnya yaitu perkusi, kita melihat batas jantung membesar atau tidak. Dan auskultasi, bunyi jantung murni reguler, dan apakah ada suara tambahan atau tidaknya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan paru. Dalam pemeriksaan paru, inspeksi kita melihat simetris atau tidak. Palpasinya kita vokal fremitus kanan dan kiri, dan perkusi dengan bunyi sonor. Auskultasi yaitu VBS kanan kiri, apakah ada suara tambahan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Di sini kita akan menggunakan balon. Untuk pemeriksaan abdomen, inspeksi kita dapat melihat apakah ada stria gravidarum pada abdomen tersebut, pada perut si ibu. Apakah ada garis
Ini yang disebut stria gravidarum. Dan auskultasi kita lihat BU positif atau negatif. Dan palpasi yaitu lembut atau turbo baik. Dan untuk perkusi kita harus mendengar apakah ada suara timpani atau tidak. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas. Baik, baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas. Untuk pemeriksaan ekstremitas, kita melihat apakah ada edem atau tidak pada bagian ekstremitas, yaitu berupa pembekakan atau tidak. Kita melihat kekuatan otot dan juga kita dapat melihat refleks fisiologis dan refleks patologis. Selanjutnya kita akan memberitahu kepada pasien bahwa semua pemeriksaan umum telah selesai, dan kita akan menerangkan kepada pasien bahwa akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan obstetrik. Setelah kita melakukan pemeriksaan OB/GYN, kita akan memberikan pemberian imunisasi TT, pemberian tablet FE, tes penyakit menular seksual, temui cara dalam rangka perencanaan persalinan. Selamat siang, Bu. Siang, dokter. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ina, dokter. Umur Ibu berapa? 29 tahun, dokter. 9 tahun. Alamatnya di mana, Ibu? Alamatnya di Gedung KKN, dokter. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu ya. Sebelumnya saya ingin tahu apakah ASI Ibu lancar saja atau ada hambatan? Lancar, dokter, pada anak yang pertama. Pertama ya. Ibu pernah melakukan KB? Pernah, dokter. Apakah ada infeksi pada payudara Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Keluarga ada yang pernah punya penyakit yang berhubungan dengan payudara? Tidak, dokter. Tidak ada ya. Baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar payudara Ibu, yaitu berupa pemeriksaan mamae ya. Nah, itu tuh berfungsi untuk mengetahui, melihat apakah ada benjolan atau tidak pada payudara Ibu, dan apakah itu benjolan yang mengganggu atau tidak. Nah, untuk prosedurnya, jadi saya akan melakukan inspeksi, yaitu berupa melihat apakah payudara Ibu simetris atau tidak. Nah, setelah itu saya akan melakukan palpasi dengan Ibu dalam kondisi berbaring, dan saya akan melihat apakah ada yang tidak normal pada payudara Ibu. Namun nanti mungkin Ibu akan merasakan pada saat pemeriksaan Ibu mungkin akan merasakan keadaan yang tidak nyaman, tapi apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Bersedia. Baik. Ada yang ingin Ibu tanyakan tentang prosedur dan tujuan pada pemeriksaan ini? Cukup, dokter. Cukup jelas ya. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, setelah kita melakukan anamnesa kepada pasien dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan, maka kita akan mulai untuk melakukan pemeriksaan pada kelenjar payudara. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan antiseptik. Setelah itu jangan lupa menggunakan handscoon. Setelah itu baru kita meminta izin kepada pasien untuk membuka pakaian luar dan bra. Adapun untuk posisi duduk, dokter dan pasien harus berhadapan. Setelah itu baru kita meminta izin kembali untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan pertama yaitu inspeksi, yaitu dengan cara melihat bagian payudara simetris atau tidak, puting, dan adanya posisi yang tidak seimbang pada payudara kanan atau kiri.
Setelah itu kita melakukan inspeksi pada bagian alveola. Nah, kita akan melihat di bagian alveola apakah ada luka atau ulkus pada bagian alveola. Setelah itu kita juga melihat kulit pada payudara, adanya perubahan atau tidak. Setelah itu kita melakukan palpasi. Nah, adapun palpasi pada payudara yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan cara zigzag, yaitu 3 jari ke arah kanan, setelah itu ke arah kiri. Atau cara yang kedua yaitu dengan cara melingkari bagian depan payudara. Setelah kita melakukan inspeksi dan palpasi, yaitu pemeriksaan pada kelenjar payudara, kita harus memberitahukan kepada pasien bahwa semua pemeriksaan telah selesai. Setelah itu kita bersihkan dan melakukan dekontaminasi sarung tangan. Setelah itu cuci tangan dan keringkan dengan handuk, dan kita bisa jelaskan hasil pemeriksaan kelenjar payudara. Baik Bu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dan untuk hasilnya saya menemukan beberapa benjolan pada payudara Ibu, dan saya belum bisa menentukan apakah ini benjolan yang disebabkan karena adanya penyakit. Jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik dokter. Baiklah, cukup sekian video skrip 1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, yaitu keterbatasan alat pada saat menjelaskan, dikarenakan pada masa pandemi COVID ini kuliah dilakukan secara online atau daring. Saya mohon maaf jika ada salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.